warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Hasbi Channel Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 10 Kurikulum Merdeka Belajar. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya mari kita sama-sama awali kegiatan positif ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita, Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya, hingga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kehidupan kita untuk hari ini dan juga masa depan kita semuanya. Mari kita bersama-sama berdoa. Doa dimulai. Mari kita lanjutkan kembali. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, di mana setelah kalian mempelajari bab 3 ini, diharapkan peserta didik kompeten dalam menganalisis manfaat menghindari sikap berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang kedua, membuat karya berupa quotes dan mempublikasikan di media sosial. Yang ketiga, menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Dan yang keempat, terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pada kesempatan kali ini, kita hanya membahas tentang bagaimana menghindari sikap hidup berfoya-foya. Tahukah kalian, kebanyakan manusia memiliki kecenderungan terhadap uang dan harta melimpah. Meskipun ada manusia yang tidak begitu tertarik dengan harta duniawi. Mereka berlaku zuhud dengan lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Jenis manusia seperti ini jumlahnya sangat kecil. Secara kodrati, manusia memiliki tabiat mencintai harta. Pada saat uang dan hartanya melimpah, perilakunya bisa berubah menjadi lebih konsumtif. Ia akan mudah membuat keputusan untuk membeli barang-barang mewah, meskipun barang tersebut kurang begitu penting bagi diri dan keluarganya. Sesungguhnya gaya hidup seperti itu salah, karena termasuk kategori menghamburkan harta, pemborosan, dan berfoya-foya. Berfoya-foya merupakan pola pikir, sikap, dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Kalau kita perhatikan, harta merupakan cobaan bagi pemiliknya. Jika harta digunakan bagi orang yang baik, maka harta bisa bermanfaat baginya. Sebaliknya, kalau harta dikelola secara salah, maka akan mencelakakannya. Harta bisa menjadi tercela jika dijadikan tujuan utama oleh pemiliknya, dan dalam proses mencarinya tidak diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas dalam membelanjakan harta. Keduanya termasuk perbuatan syaitan. Sebaliknya, Islam menganjurkan umatnya untuk hidup bersahaja, seimbang, dan proporsional. Hal ini sebagaimana yang dituliskan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 26, ayat 27 berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubazzir tabdzira. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Yang artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Ayat di atas secara tegas mengatakan bahwa pemboros merupakan saudara syaitan, berkaitan dengan sikap berlebihan atau melampaui batas. Ayat di atas menyatakan secara tegas larangan tabdzir dan israf. Sikap tabdzir dan israf memiliki kemiripan pengertian dan makna. Tabdzir adalah perilaku membelanjakan harta tidak pada jalannya. Dengan kata lain,
Yang dimaksud pemborosan yaitu mengeluarkan harta tidak hak. Apabila seorang mengeluarkan harta sangat banyak, tetapi untuk hal-hal yang dibenarkan oleh Islam, maka bukan termasuk pemborosan. Namun sebaliknya, jika seseorang mengeluarkan harta meskipun sedikit, tetapi untuk hal-hal yang dilarang, maka ia termasuk pemboros. Allah sangat tidak menyukai seseorang yang mempergunakan harta secara berlebihan tanpa manfaat. Mereka menghamburkan harta sia-sia dan melupakan hak-hak orang lain atas hartanya. Seseorang disebut berperilaku israf apabila ia membelanjakan harta melewati batas kepatutan menurut ajaran Islam dan tidak ada nilai manfaatnya untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Sifat israf ini dipengaruhi oleh godaan uang dan harta pada seseorang yang lemah imannya. Ada beberapa contoh perilaku tabdzir dan israf. Yang pertama, tabdzir dan israf dalam makan dan minum. Seringkali kita ketika di sebuah hajatan atau tasyakuran mengambil makanan dengan jumlah yang berlebihan, sehingga merasa takut tidak kebagian, dia mengambil sebanyak-banyaknya. Dia tidak mengukur seberapa kemampuan isi perutnya, sehingga ketika makanan itu baru dimakan sedikit saja, kemudian ternyata harus ditinggal karena perut ini sudah nggak mampu. Nah, perbuatan yang seperti ini disebut dengan tabdzir ataupun israf dalam masalah makan dan minum. Ingat, terlalu banyak makan dan terlalu banyak minum bisa mengakibatkan penyakit. Berawal dari makanan dan minuman, menjadikan orang begitu makan terlalu banyak maka timbul penyakit malas yang pada akhirnya dia hanya bisa tertidur pulas. Yang kedua adalah tabdzir dan israf dalam berbicara. Sering kita lihat orang banyak bertemu, 2 orang atau lebih, mereka asik ngobrol tanpa ketahui ujung pangkalnya bicara tanpa menghasilkan sesuatu. Berbeda dengan yang namanya musyawarah. Kalau yang namanya musyawarah biasanya menghasilkan sesuatu. Nah, ini bukan hanya berbicara lewat lisan saja, tetapi di zaman sekarang dengan teknologi yang maju, ternyata bisa didapati orang yang kemudian banyak melakukan aktivitas dengan media elektronik, menggunakan kuota internet untuk searching dan chatting yang tidak perlu. Ya, terkadang-kadang hanya karena chattingan itu bisa menimbulkan permasalahan yang luar biasa. Yang ketiga adalah tabdzir dan israf dalam berpenampilan. Sering kita lihat ketika orang mau kondangan, dia biasanya menggunakan pakaian yang serba bagus. Semua perhiasannya dipakai semuanya. Tanpa disadari, orang yang berlebihan di dalam berpenampilan tadi dengan pakaian dan juga perhiasannya mengundang kejahatan. Ini salah satu di antaranya adalah bagaimana orang yang berlebihan di dalam berpenampilan. Kemudian ada juga tabdzir dan israf dalam beribadah. Seperti apa sih orang yang aktivitasnya hanya ibadah saja? Ibadah dalam artian sholat, bisa kemudian wirid, habis itu sholat lagi, habis itu wirid lagi, habis itu sholat, habis itu wirid lagi, tanpa memperdulikan tanggung jawab dia sebagai seorang suami, tanggung jawab dia sebagai kepala keluarga yang harus menafkahi anak dan istrinya. Ini bisa juga dikatakan sebagai tabdzir dan israf dalam beribadah. Termasuk di dalamnya apa? Ketika orang menggunakan air wudhu yang mestinya di dalam wudhu untuk 1 kali basuhan wajibnya 1 kali dan sunnahnya 3 kali, hanya karena kemudian jumlah airnya yang banyak sehingga menimbulkan orang melakukannya sampai berkali-kali sehingga melebihi daripada aturan yang sesungguhnya. Orang bahkan bisa melakukannya lebih daripada itu. Nah, ini masuk juga dalam kategori tabdzir atau israf dalam masalah ibadah. Tentunya hal yang seperti ini tidak dibenarkan. Lantas apa dampak negatif sifat hidup berfoya-foya? Dampak negatifnya satu, yaitu terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, melupakan akhirat. Dunia dianggap sebagai tempat persinggahan terakhir, padahal akhiratlah tujuan akhir kehidupan manusia. Mereka sibuk mencari kebahagiaan dunia dengan menumpuk harta hingga melupakan kehidupan akhirat. Yang kedua, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Membelanjakan harta secara berlebihan dan boros, serta memamerkannya kepada orang lain akan memicu sifat iri, dengki dari orang lain. Sifat ini dapat memiliki dan dapat memicu konflik di tengah masyarakat luas.
Dampak selanjutnya adalah dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Pengeluaran harta yang tidak terkontrol karena memperturutkan gengsi dan hawa nafsu akan mengakibatkan frustasi. Mereka sangat khawatir apabila hartanya habis dan tidak bisa lagi membeli sesuatu untuk memuaskan keinginannya. Kemudian dampak negatif selanjutnya adalah berpotensi menimbulkan sifat kikir. Kekhawatiran yang berlebihan atau kekurangan harta membuat mereka bersifat kikir dan tidak mau berbagi dengan sesama karena takut jatuh miskin. Akhirnya tidak ada kepedulian kepada fakir miskin yang benar-benar membutuhkan bantuan. Lantas bagaimana cara menghindari sifat berfoya-foya? Agar terhindar dari sifat hidup berfoya-foya, lakukanlah hal-hal berikut. 1. Membelanjakan harta sesuai dengan skala kebutuhan. Antara kebutuhan primer, sekunder, dan tersier harus dibuat prioritas mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang kedua, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Harta kita sebenarnya adalah harta yang disedekahkan kepada orang lain. Kebiasaan bersedekah akan mengakibatkan rasa empati kepada orang lain. Lebih dari itu, akan mempererat hubungan antara sesama warga. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara menghindari sifat berfoya-foya, bergaya hidup sederhana. Hidup apa adanya akan membuat hati dan pikiran tentram, akan merasa bahagia apabila melihat orang lain hidup berkecukupan dan akan tergerak untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Kemudian yang keempat adalah selalu bersyukur. Menerima dengan hati atas semua karunia-Nya akan membuahkan keterangan batin. Seseorang yang syukur bil qalb akan menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tumbuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezeki semua makhluk. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan manusia hidup sengsara. Di samping syukur bil qalb, bersyukur juga dapat diungkapkan bil lisan, yaitu dengan lisan, yakni dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syukur bil alfan, yakni dengan menggunakan nikmat sesuai peruntukannya. Kemudian yang kelima adalah cara menghindari sifat berfoya-foya, yaitu dengan bertindak selektif dan terencana. Merencanakan kehidupan di masa datang akan membuat seseorang lebih selektif dalam memutuskan penggunaan. Biasakan diri menyisahkan uang saku untuk ditabung merupakan sikap bijak. Lebih dari itu, sikap hemat dan bijak dalam menggunakan kuota internet juga harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keenam, cara menghindari sifat berfoya-foya, yaitu dengan bersikap rendah hati. Harta merupakan titipan Allah agar dipergunakan di jalan Allah. Sesungguhnya kehidupan dunia merupakan ladang untuk beramal demi kebahagiaan akhirat. Oleh karenanya, seseorang harus menjauhi perasaan paling kaya dan paling hebat. Kekayaan seseorang di muka bumi ini tidak ada artinya dibandingkan dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Islam melarang umatnya bersifat berlebihan dan kikir. Antara sifat berlebihan dan kikir merupakan dua kutub yang berlawanan. Namun, keduanya merupakan sifat tercela yang harus dihindari. Orang kikir atau bakhil akan mementingkan diri sendiri, yang penting dirinya kecukupan. Semua kebutuhan terpenuhi dan ia tidak peduli atas derita yang dialami orang lain. Ia tidak akan mau mengorbankan hartanya, tenaganya, waktunya untuk kepentingan agama Islam. Kebahilan akan merugikan diri sendiri, bahkan mendapatkan siksa di akhirat kelak. Akhirnya kita harus berpisah. Kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.